Salam angka kuning. Trading itu ada 3 coy. Yang pertama trading saham ya. Contoh misalkan kita beli saham Telkom, beli sahamnya perbankan, bank-bank besar, beli sahamnya perusahaan-perusahaan yang lainnya, itu jenisnya saham. Yang kedua jenisnya itu trading komoditas ya, seperti jual Cleo, jual Jiangxin. Kalian harus cobain Jiangxin karena Jiangxin itu membuat stamina lebih fit ya. Terus ada juga komoditas jasa dan produk juga seperti hotel, jasa ya, jasa spa ya. Kalian sudah coba belum spa tempat kita? Nah terakhir itu dia forex ya. Forex itu seperti indeks, seperti Nikkei, Hang Seng ya. Terus ada juga binary option. Itu jenis-jenis trading. Jadi kamu harus tahu itu. Salam angka kuning. Halo semuanya, bersama kami Daud Sagala dan DNA Trading. Ya, hari ini kami mau menjelaskan bahwa kamu harus mencoba trading. Kenapa harus trading? Karena kamu nggak perlu takut kalau ikut trading. Apa yang kamu takutin? Biasanya kalau orang mau bertrading, takutnya takut loss, takut seperti anggapan bermain judi. No, itu tidak ada itu seperti itu. Semuanya itu tergantung kita. Apapun bisa dilakukan menjadi seperti judi. Amazing. Apapun yang kita akan lakukan bisa rugi. So, trading itu tidak ribet, walaupun memang agak rumit. Nah, kalau kamu mau tertarik untuk bertrading, tapi bingung caranya, yuk gabung bersama DNA Trading. Kita menyiapkan kelasnya, kita ada mentor-mentornya, dan kita pasti akan ajarin kamu menjadi trader yang bertrading dengan profit. Salam angka kuning. Untuk menjadi trader yang baik, ada 5 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor keberuntungan. Faktor keberuntungan itu komposisinya itu 5% dari 100%. Ya. Kenapa harus ada faktor keberuntungan? Itu seperti tidak ada, tapi faktanya itu ada. Ya, misalkan gini, kalian mau open posisi, open posisinya 140.000, ternyata terketik 1.400.000. Ya kalau profit, kalau loss, keringat dingin, kaki dingin, jantung berdetak tak menentu, muka kusam, nah itu bahayanya. Yang kedua, faktor feeling. Faktor feeling itu harus ada, ya apapun itu. Kalian mau buka apapun harus punya feeling. Feeling kalian itu masuk seperti itu. Itu makanya ada faktor feeling. Komposisinya berapa? 30% dari 100%. Yang ketiga ada faktor psikologi, mental psikologi. Di dalam faktor mental psikologi ini, kita bagaimana mengatur target kita, bagaimana target profit kita, target loss kita, berapa kapital kita, berapa open posisi, jam berapa kita trading. Itu di dalam faktor psikologi mental itu tadi. Itu komposisinya 30% juga, ya. Yang keempat, itu namanya faktor analisa. Di dalam faktor analisa ini ada banyak analisa teknikal, ada analisa taktikal, bagaimana analisa candlestick, itu faktornya yang harus kita siap. Dan yang terakhir itu situasi trading. Dan kelimanya ini totalnya 100%. Situasi trading hanya 5% saja. Ya. Apa maksudnya situasi trading? Kalian itu bertrading misalnya lagi di cafe, lagi santai, lagi suasana enak, sudah makan, sudah siap semua, sudah tenang, pikiran tenang, itu situasi trading. Jangan bertrading sambil nyetir mobil, jangan bertrading sambil curi-curi jam istirahat di kantor. No, itu bahaya kawan. Ya. Jadi kamu harus tahu bahwa kenapa tadi saya bilang trading itu nggak rumit, tapi nggak ribet tapi rumit. Ya dia memang nggak ribet karena ini semuanya urusannya dari kita sendiri. Semuanya faktornya di internal kita. 5-5-nya itu kita yang menentukan. Nah kalau yang lain, bisnis yang lain, investasi yang lain, kalian harus tergantung dengan pihak lain. Mulai dari mempersiapkan
tempat, mempersiapkan karyawan, terus mempersiapkan promonya, mempersiapkan peralatannya, sama investasi juga gitu, sama hasilnya. Salam angka kuning. Ya, jadi banyak yang salah menganggap tentang trading itu, coy. Ya, misalkan kesalahan pertama, menganggap trading itu seperti judi. Apa saja dalam hidup kita ini bisa kita jadikan judi. Kayak kalian lah, misalnya duduk-duduk kalian di warkop, lewat mobil, tebak plat nomornya ganjil atau genap, bisa jadi judi. Jadi semuanya bisa jadi judi. Jadi kalian itu jangan berpikir bahwa trading ini sama seperti judi. Oke, coy. Yang kedua, anggapannya kalau trading itu kita itu kemungkinan besar akan rugi, akan loss. Kalian nggak perlu takut. Apa saja investasi selalu ada dua pilihannya, profit atau loss. Yang penting bagaimana kita bisa memanajemen kerugian yang mungkin akan terjadi. Oke? Hati. Yang ketiga, trading itu kita anggap bisa membuat cepat kaya, bisa juga, jangan salah, bisa juga membuat cepat miskin, coy. Kamu jangan berpikir bahwa bertrading itu bisa membuat cepat kaya, nggak boleh gitu. Nggak ada yang instan, ya. Termasuk misalkan ada orang yang nawarkan titip-titip dana, menurut saya itu pembohongan, ya. Bisnis itu tidak ada yang instan, semuanya butuh proses. Yang keempat, menganggap bahwa kalau kita bertrading itu yang kaya brokernya, investornya miskin, itu salah, ya. Artinya bahwa apapun investasi kita itu pasti akan multi efek, ada berefek dengan yang lain. Kalau kita komoditas juga begitu, kalau kita usaha yang lain juga begitu, pasti menguntungkan pihak-pihak lain juga gitu ya. Jadi jangan pernah berpikir langsung curiga aja bawaannya, curiga aja. Yang kaya nanti brokernya, enggak, itu enggak seperti itu. Itu semuanya tergantung kita. Kalau bertrading, semuanya 100% itu kita yang memaintainnya.